Hai semua, melihat kehidupan di atas kapal terkadang menyenangkan dan dengan penuh perjuangan agar barang Anda selamat sampai tujuan dengan selamat. Maka dari itu, jangan banyak komplain, putar dulu intronya. Pengiriman kontainer adalah bisnis besar selama tahun 2019. Lebih dari 6.000 kapal yang membawa sekitar 226 juta peti kemas mengangkut lebih dari sekitar 4 triliun US dollar atau sekitar 80% perdagangan dunia, termasuk perdagangan Australia. Isi meliputi bahan mentah, produk manufaktur, makanan, barang-barang rumah tangga dan produk buku, serta kemasannya. Setiap tahunnya volume tumbuh seiring pertumbuhan perdagangan, biaya pengiriman turun dan ukuran kapal naik. Kapal terbesar sekarang dapat membawa lebih dari 20.000 kontainer. Kerugian dari kapal kontainer disebabkan oleh banyaknya kegagalan, karena tidak ada cara yang disepakati secara internasional untuk mengukur atau mencatat kerugian. Data yang akurat sulit ditemukan. Paling sering disebabkannya adalah baik semata-mata atau kombinasi dari pelayaran yang buruk, cuaca buruk, lautan yang merombak, kegagalan struktur tabrakan ataupun landasan kapal, dan kesalahan penanganan selama muatan. Maka dari itu jangan banyak komplain jika barang Anda lambat sampai. Sampah plastik, sumber polusi berbahaya yang paling beragam. Yang paling umum adalah plastik sintetik yang ditemukan dalam barang dan kemasan kargo. Mungkin sampah yang berada di lautan adalah salah satu faktor mengapa kontainer banyak jatuh. Saat berada di lautan, kapal mengalami rolling dan kicking yang berat, yang tidak hanya dapat mengganggu muatan tetapi juga mengganggu stabilitas kapal. Mengawasi kontainer kargo yang dimuat saat kapal kontainer berlayar sama pentingnya dengan menyiapkan kapal kontainer untuk memuat kargo. Selain itu, petugas harus mengetahui semua alat perlengkapan penting yang digunakan untuk menangani muatan kapal peti kemas. Pengikatan kontainer yang tepat adalah salah satu aspek terpenting untuk mengamankan kargo dengan aman di kapal. Setiap petugas yang menangani bongkar muat kargo harus mengetahui dan memahami poin-poin penting untuk mengikat peti kemas yang aman. Apalagi di saat kapal sedang berlayar, tali pengikat harus diperiksa minimal sekali sehari dan dikencangkan jika perlu. Kapal akan memasuki laut yang ganas ataupun cuaca yang buruk. Maka dari itu jangan banyak komplain jika barang Anda lambat datang. Pengikatan harus sering diperiksa dan pengikatan tambahan harus disediakan jika diperlukan. Kontainer kargo yang membawa barang-barang berbahaya harus diperiksa secara berkala, terutama dalam cuaca yang buruk. Kontainer barang berbahaya harus sering diperiksa kebocoran atau kerusakan selama kapal berlayar. Kondisi cuaca yang buruk dapat mengakibatkan kerusakan kargo karena kebocoran dari sistem air dan oli. Kerusakan kapal peti kemas semacam ini dikenal sebagai kerusakan basah, air, dan hujan. Juga dapat terakumulasi di dalam ruang kargo dan merusak kargo dan peti kemas, tingkat bawah, dan ruang kargo. Pemeriksaan lambung kapal kargo secara teratur sangat penting untuk mendeteksi dini masalah yang terkait dengan masuknya air dan minyak di ruang kargo. Maka petugas kru-kru yang ada di kapal sangat berperan penting dalam pengiriman kargo di perjalanan. Maka dari itu jangan banyak komplain jika barang Anda lambat datang. Mungkin ini adalah faktor utama dalam pengiriman dan permasalahan yang sangat penting yang dihadapi oleh kru setiap pengiriman barang. Inilah mengapa mengambil sikap tegas terhadap kehilangan peti kemas dan akhir-akhir ini telah bertindak cepat menangani insiden kehilangan peti kemas di perairan. Jika paket Anda lambat sampai maupun tidak sampai, mungkin kontainernya jatuh ke lautan. No!